Dunia saat ini menerima bonus demografi. Kaum milenial mendominasi. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah niscaya. Bermodal kekuatan untuk bangkit dari bencana alam dan wabah COVID-19. Kota Palu harus semangat, milenial lokomotifnya. Saya, Imelda Liliana Muhyiddin, calon wali kota Palu, bertekad membenahi kota Palu bersama kaum milenial. Saatnya benahi Palu, menjual hiburan. Kembali lagi bersama saya Windy di channel YouTube Kylie TV. Saat ini saya sedang berada di Tanaris Cafe, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan Goes Fun Bike Merah Putih. Dan kegiatan kali ini diikuti lebih dari 3.000 pesepeda dari seluruh kota Palu. Dan tak ketinggalan pula, kegiatan kali ini juga diikuti oleh bakal calon wali kota Palu, yaitu Ibu Imelda Liliana Muhyiddin. Salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Hari ini, pagi ini, kita akan goes fun bike merah putih. Ya, rutenya sudah tadi, kawan. Nah, insya Allah semuanya dalam keadaan selamat, sehat, patuhi peraturan lalu lintas. Yes, Santun dan harmonis, cerdas itu sudah mulai di display ya. Itu sudah banyak sekali hadiahnya di sana. Ada sepeda kelihatan dari sini ya. Bahkan ada kulkas juga. Ya bos, sepeda dua nih. Oh begitu? Iya mas. sosok perempuan tangguh, Imelda Muhyiddin. Berdirinya Warna-warni halo ibu-ibu yang baju cerdas dan inovatif. Saatnya benahi Palu, menjual hiburan. Saatnya benahi Palu, menjual hiburan. hati-hati di jalan semuanya. Ya.
sekarang peserta Goes Fun Bike udah sampai ke garis finish. Sekarang aku mau nanya sama beberapa peserta yang tadi ikut Goes. Ayo ikutin aku. Ayo Bu, namanya siapa? Siti Hajar. Ama. Oh ya, tadi kan udah ikut Goes kan? Gimana sih kesan-kesannya? Alhamdulillah senang ya. Cuman kurang jauh. Kurang jauh juga. Tadi rutenya kemana aja sih? Start dari Tanaris, kemudian turun. Baru Thailand, jalur 2. Selama tadi Goes itu ada kendala apa enggak? Alhamdulillah enggak ada. Nggak ada. Ya. Terus kayak pesan-pesan untuk para pesepeda lainnya itu gimana? Yang pertama jangan ambil bahu jalan gitu. Sisakan untuk kendaraan lain kan. Terus kalau untuk itu? Pesannya kurang jauh. Oke, jadi nanti mungkin next time kalau ada acara seperti ini lagi, bikin rute yang lebih jauh lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama pesepeda lainnya juga. Sekarang saya juga mau nanya-nanya sama Masnya. Mas, namanya siapa Mas? Mas Reski ya. Oke, Mas Reski, tadi ini kan rutenya dari mana aja ya? Rutenya dari Tanaris, kemudian Basuki Rahmat, kemudian jalur 2, kemudian ke Tanaris. Oh iya, tadi kan saya udah wawancara ya beberapa ibu-ibu juga tadi kan. Terus dia bilang kayak rutenya itu terlalu dekat gitu. Kalau menurut Mas sendiri gimana? Iya sih, kalau rute kan namanya fun bike memang pasti dekat aja kan. Tapi kalau memang biasa ada yang rute endurance, ada rute mountain, itu tergantung dari tipe-tipe sepeda sendiri sih. Terus untuk kegiatan hari ini, Mas puas nggak sih dengan rute yang tadi? Terus kayak dengan kegiatan ini Mas ngerasa puas atau enggak? Kalau merasa puas, kalau rutenya sih tidak, karena kita kan biasa sering jalan jauh kan. Cuma karena fun bike untuk kesenangan, rame-rame ya cukup puas karena ketemu banyak teman. Oh, berarti kayak kurang puas karena rutenya terlalu dekat ya. Oh ya, nggak jauh beda sama yang tadi. Terus kesan-kesannya nih setelah ikut Goes ini, terus dengan rute yang tadi mungkin kurang memuaskan, gimana kesannya gimana? Tapi menurut saya kalau rute tergantung dari pesepeda sendiri, karena ada yang baru pemula juga kan untuk pemain sepeda. Tapi tergantung lagi. Tapi kalau untuk kegiatan fun bike mending kedepannya lebih diperbanyak lagi karena sekarang lagi musim sepeda juga sih. Ya, berarti untuk kedepannya Masnya ingin kegiatan seperti ini diadakan lagi dengan rute yang lebih panjang ya? Terakhir nih, pesan untuk para pesepeda lainnya dan juga orang-orang yang mungkin malas berolahraga nih, pesan untuk Mas buat mereka itu apa? Kalau sepeda jangan musiman, tapi lebih ke rutinitas, atau lebih ke bike to walk-nya seperti itu. Dijadikan rutinitas gitu ya? Menjadikan rutinitas artinya supaya juga mengurangi polusi udara kan, kalau kita ke kantor atau ke tempat kerja naik sepeda ya, jadi mengurangi polusi udara ya, juga lingkungan hidup terpelihara seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya sudah bersama Bapak Kapolres Palu dan saya mau bertanya-tanya kepada beliau. Ya. Selamat siang Pak. Selamat pagi menjelang siang. Semangat. Mari kita goes. Ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Karena masih dalam suasana 17 Agustus juga ya Pak. Pesan-kesannya tadi waktu goes gimana Pak? Ya, yang pertama kita sama-sama tahu bahwa kita semua seluruh dunia pada saat ini adalah korban dari pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyerah, kita harus semangat mulai dari diri kita. Badan kita harus selalu panas dengan cara selalu kita berolahraga, diantaranya adalah dengan cara goes ini.
goes kurang lebih jaraknya 15 km, cukup menguras tenaga dan menjadikan badan fit serta badan menjadi hangat. Ini sebagai upaya untuk upaya melawan penyakit COVID-19 atau penyebaran virus COVID-19. Oke, tadi ini kan rutenya udah lumayan jauh juga ya Pak. Gimana, puas nggak sama jarak rutenya tadi? Ya, menurut saya untuk pemula saya rasa sudah sangat cukup dan menantang. Tadi juga kita lihat pada saat mungkin saya lihat tadi lewat TMP ya, Taman Makam Pahlawan, itu rutenya menanjak dan cukup membuat kita terforsir tenaga, sehingganya kita perlu ekstra tenaga dan perlu pemanasan sebelumnya agar supaya tidak kaku dalam pelaksanaannya. Dan saya berharap juga mungkin komunitas-komunitas yang lainnya, komunitas goes ataupun komunitas jalan sehat ataupun komunitas lari, silakan mengadakan kegiatan-kegiatan fun ini yang bertujuan agar supaya masyarakat Kota Palu pada umumnya lebih sehat, dan kemudian dengan cara komunitas ini kita kekeluargaan lebih akrab, kemudian sportivitasnya lebih tinggi, sehingga kita satu sama yang lainnya tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling menyebarkan hoak, dan semuanya menjadi keluarga besar untuk Kota Palu tercinta, sehingga Kota Palu cepat bangkit dari keterpurukan habis gempa tahun 2018 ini. Oke, ini Pak, tadi kan saya ngeliat Bapak paling terakhir ya berangkatnya ya. Pesan Bapak untuk masyarakat Kota Palu, apalagi untuk masyarakat yang nggak gemar berolahraga, gimana sih cara Bapak untuk menghimbau kepada mereka tentang pentingnya berolahraga? Ya. Marilah kita berolahraga, walaupun mungkin tidak harus bersepeda ataupun mungkin berlari ataupun jogging, kita berolahraga dengan pemanasan di rumah. Kenapa? Karena dengan pemanasan badan semakin panas, hangat, dan ini tentunya menjadi imun bagi diri kita untuk melawan segala bentuk penyakit, khususnya flu ataupun virus-virus yang lainnya, dan yang lebih gawat lagi virus COVID-19. Sehingganya kita perlu apa yang menjadi nasihat dari dokter, bahwa kita harus selalu keluar untuk mendapatkan sinar matahari, karena sinar matahari ini penting selain untuk kulit juga untuk badan kita, sehingga kita tampil awet muda, bugar dan semangat selalu, dan kita siap menyongsong Kota Palu untuk lebih baik, lebih hebat lagi. Mari kita semangatkan diri kita dengan berolahraga, dari olahraga yang ringan, jalan kaki, jogging, ataupun yang tentunya goes yang seperti yang dilaksanakan oleh Ibu Ilmeda yang sekarang ini. Kita lebih semangat, kita rapatkan barisan untuk Palu yang lebih baik, untuk Palu bangkit, sehingga Palu menjadi kota yang maju, modern, dan bermartabat. Hidup Kota Palu, mari kita berolahraga. Saya sudah bersama Pak Dandim, saya juga akan bertanya-tanya kepada beliau tentang kegiatan hari ini. Halo Pak, selamat pagi. Pagi Mbak. Gimana nih Pak perasaannya, udah tadi ikut goes nggak? Ikut ya, gimana sih perasaannya tadi ikut goes bareng sama komunitas Kota Palu? Kita dengan semangat goes hari ini dengan merah putih menyongsong 17-an juga. Kita sangat gembira hari ini bersama rekan-rekan komunitas sepeda Palu, khususnya yang sangat ramai di sini, menikmati suasana pagi di Kota Palu, Mbak. Kita gembira sekali. Oke, tadi dengan rute yang banyak yang bilang katanya rutenya ini terlalu dekat Pak, jadi banyak yang nggak puas karena rutenya terlalu dekat. Kalau menurut Bapak sendiri gimana masalah rute tadi itu? Dekat jauh itu relatif, tergantung yang menyatakan itu terlalu dekat karena dia terbina, tapi juga yang menyatakan terlalu jauh itu yang baru pemula. Kalau kami sudah biasa seperti ini, kalau bisa ke depan kegiatan seperti ini dilaksanakan terus-menerus untuk memacu, menghidupkan kembali Kota Palu sehingga menjadi hidup kembali. Oke, berarti Bapak berharap untuk kedepannya akan ada lagi kegiatan seperti ini ya Pak? Oke, kalau menurut Bapak sendiri olahraga seperti ini tuh gimana Pak? Olahraga bersepeda itu sangat bagus dan lebih kepada menyehatkan jantung kita juga, sehingga yang saya sampaikan tadi untuk kegiatan sepeda ini terus digalakkan oleh komunitas-komunitas lain
untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Oke, kalau untuk selain bersepeda sendiri, Bapak punya hobi lain nggak sih, Pak? Hobi saya lari, Mbak. Lari dari kenyataan nggak ya? Nah, lari dari kenyataan, tapi yang pasti aerobik karena kegiatan kita memerlukan fisik yang prima, Mbak. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak. Kalau untuk pesan-pesan Bapak terhadap para peserta goes dan juga untuk masyarakat yang mungkin nggak gemar berolahraga, cara Bapak untuk menghimbau kepada mereka itu gimana Pak? Ya tetap selalu harus berolahraga, Mbak. Dengan kondisi COVID yang sekarang ini diperlukan imun yang kuat, sehingga olahraga wajib harus berkeringat setiap hari, terutama dengan bersepeda. Itu sangat baik sekali. Oke, untuk Bapak berharap untuk Kota Palu sendiri ini ke depannya akan seperti apa Pak? Kota Palu harus bangkit. Ini adalah wawancara yang paling ditunggu-tunggu. Tadi kita udah wawancara sama beberapa peserta yang ikut goes hari ini dan kita juga udah wawancara Bapak Kapolres. Sekarang saya akan berbincang-bincang sama bakal calon wali kota Palu yaitu Ibu Imelda. Halo Bu, selamat pagi. Pagi. Bu, tadi ini kan Ibu ikut bersepeda ya. Gimana Bu rasanya bersepeda bareng sama komunitas-komunitas sepeda Palu? Alhamdulillah luar biasa sekali ya, maksudnya antusias masyarakat dengan berolahraga sepeda sekarang ini, apalagi di tengah pandemi COVID ini sangat luar biasa. Jadi saya juga harus membiasakan diri bagaimana kita bisa berolahraga dengan baik. Alhamdulillah karena sudah terbiasa bersepeda gitu ya, jadi sudah biasa gitu. Oke, kalau dari bersepeda sendiri itu emang udah hobi Ibu atau bagaimana? Ya hobi karena memang sekarang kan kalau mau kita ke gym atau apa agak repot ya, kita harus menjaga jarak. Kalau sepeda kan bisa anytime gitu kan, pagi hari gitu. Jadi lebih bebas lah kita kalau bersepeda kemanapun. Oke, terus gini Bu, kan ini kita lihat juga banyak banget anak-anak milenial ya yang sesuai dengan slogan Ibu gitu. Gimana sih apa pesan Ibu untuk kaum milenial khususnya untuk mereka yang ada di Kota Palu? Dalam bidang olahraga maksudnya ya mereka juga tetap harus ini ya, bagaimana di era pandemi ini kita tetap sehat ya, tetap mengutamakan kesehatan. Jadi bagaimana tetap rutin berolahraga, baik sepeda, lari maupun apapun lah gitu, basket, voli, apapun lah. Kalau terus cara Ibu sendiri untuk menyampaikan kepada mereka bahwa berolahraga itu adalah sesuatu yang penting, itu gimana Bu cara Ibu menyampaikan kepada mereka? Mulai dari kita sendiri ya, kita harus memberi contoh kepada adik-adik milenial. Kalau kita tidak berolahraga kemudian kita menyuruh mereka kan tidak ya, pasti mereka juga melihat contohnya gitu. Oke, terus terakhir nih ya Bu, untuk pesan untuk semua masyarakat Kota Palu, gimana cara Ibu untuk menghimbau kepada mereka ya kalau berolahraga itu penting dan harus gitu, kayak tanggapan Ibu untuk mereka itu apa? Baik, untuk semua masyarakat Kota Palu dimanapun berada di tengah era pandemi COVID ini, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan ya, tetap menjaga protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, tapi tetap berolahraga, kemudian menjaga makan dan menjaga nutrisi gizi agar supaya kita tidak terkena virus yang namanya virus corona. Kemudian rutin berolahraga dalam artian 1 minggu bisa sampai 3 kali gitu ya, baik olahraga sepeda, lari maupun olahraga yang lainnya. Harus tetap semangat agar supaya kita tetap menjaga kesehatannya dan insya Allah kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Perempuan yang tangguh bersama wujudkan harapan dan impian, pantang menyerah, sudah saatnya benahi